Pengertian strategi menurut beberapa tokoh, yang pertama yaitu Albert Sandler pada tahun 1962, Strategi and Struktur, merupakan penetapan sasaran dan tujuan jangka panjang sebuah perusahaan dan arah tindakan serta alokasi sumber daya yang diperlukan untuk mencapai sasaran dan tujuan itu dalam berbisnis. Yang kedua yaitu Robert de Basel and Bradley Tegel pada tahun 1987, Strategi adalah kebijaksanaan dan keputusan kunci yang digunakan oleh manajemen yang mempunyai dampak yang besar pada kinerja keuangan. Kebijakan dan keputusan ini biasanya melibatkan komitmen sumber daya yang penting dan tidak dapat diganti dengan mudah. Yang ketiga yaitu Kenneth Andrew pada tahun 1971, konsep strategi kooperatif. Strategi adalah pola sasaran, maksud atau tujuan, dan kebijakan serta rencana-rencana penting untuk mencapai tujuan itu, yang dinyatakan dengan cara seperti menetapkan bisnis yang dianut atau yang akan dianut oleh perusahaan dan jenis atau akan menjadi apa perusahaan itu. Pengertian bisnis menurut Hawkes dan Kapur menyatakan bahwa bisnis adalah suatu kegiatan usaha yang terorganisir untuk menghasilkan dan menjual barang atau jasa guna mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan hidup. Materi selanjutnya yaitu nilai dan pendidikan menurut aliran realisme. Ajaran filsafat realisme memperlihatkan bahwa suatu yang real atau sesuatu yang benar adalah sesuatu yang merupakan gambaran nyata atau salinan sebenarnya dari dunia realitas. Sebagaimana rupa sehingga pengetahuan manusia tentang sesuatu tidak lain adalah jelmaan jelas dari gambaran dunia yang diredukasi oleh akal dalam dirinya. Dapat dikatakan bahwa realisme berpendapat bahwa pengetahuan adalah benar dan tepat bila sesuai dengan realisme klasik sependapat dengan Aristoteles yang mengikat manusia sebagai makhluk rasional. Materi selanjutnya yaitu metafisika realisme. Dalam pandangan tersebut, realisme menjadikan indera atau pengamatan sebagai instrumen atau epistemologi dalam memperoleh pengetahuan secara kebenaran. Seorang W.E. Hawking dengan nada sarkastiknya membuat pernyataan betapa sebagai watak umum dari akal, realisme adalah sebuah kecenderungan untuk menjaga diri dan preferensi hidup agar seseorang tidak mencampuri putusan tentang segala sesuatu dan membiarkan objek-objek berbicara untuk dirinya. Kelompok realisme sependapat bahwa guru harus menanamkan nilai-nilai baik yang telah ditentukan. Moral dasar dan estetika yang sadarlah yang mesti dijadikan kepada anak agar ia tidak dapat terpengaruh oleh isu-isu temporal. Materi selanjutnya yaitu bentuk-bentuk realisme. Realisme merupakan aliran filsafat yang memiliki beraneka ragam bentuk realisme yang terbagi menjadi dua bentuk. Yang pertama yaitu realisme rasional, didefinisikan pada dua aliran, yaitu realisme klasik dan realisme religius. Realisme klasik maupun realisme religius menyetujui bahwa dunia materi adalah nyata dan berada di luar pikiran atau ide yang mengamatinya. Yang kedua yaitu realisme natural ilmiah, mengatakan bahwa manusia adalah organisme biologis dengan sistem saraf yang kompleks dan secara indera berpembawaan sosial atau social disposition. Apa yang dinamakan berpikir merupakan fungsi yang sangat kompleks dari organisme yang berhubungan dengan lingkungannya. Perkenalkan, saya Ami Muzdalifah akan melanjutkan pemaparan materi dari De La Vira. Selanjutnya, pengertian peluang usaha. Peluang usaha adalah suatu momentum atau kesempatan yang pasti bisa didapatkan seseorang, dan lebih dengan mengandalkan potensi diri yang ada dengan memanfaatkan paradigma waktu demi ketenagakerjaan yang positif. Selanjutnya, strategi memilih jenis usaha yang tepat. Yang pertama, pilih sesuai dengan passion. Jenis usaha banyak sekali ragamnya, namun belum tentu semua jenis usaha tersebut akan cocok dengan diri Anda. Yang kedua, membuat daftar jenis usaha. Apabila sudah menemukan usaha yang sesuai dengan passion, maka jangan langsung segera membuat usaha tersebut. Sebaiknya Anda membuat daftar bidang usaha yang Anda minati terlebih dahulu. Yang ketiga, mempelajari bidang usaha yang dipilih. Di poin yang satu ini, pasti Anda telah memilih jenis usaha yang nantinya akan dibuka. Meskipun Anda memiliki minat dan keahlian untuk menjalankan bidang usaha tersebut, bukan berarti hal tersebut bisa menjadi jaminan. Selanjutnya, yang keempat, menyesuaikan dengan modal yang dimiliki. Salah satu cara dalam memilih usaha dan mendirikan usaha yang tepat adalah menyesuaikannya dengan modal yang tersedia. Yang kelima, perhatikanlah lokasi tempat usaha Anda. Tips selanjutnya yaitu memperhatikan lokasi tempat usaha Anda.
Perhatikanlah tingkat persaingan yang ada, pangsa pasar yang ditargetkan, dan juga besarnya peluang perkembangan usaha tersebut. Yang keenam, perhatikanlah minat dan kebutuhan konsumen. Tentunya, jenis usaha adalah pangsa pasarnya. Poin yang satu ini pada dasarnya berhubungan dengan pemilihan lokasi Anda. Selanjutnya, yang ketujuh, sesuai dengan tuntutan zaman. Tips atau cara memilih usaha yang tepat lainnya adalah menyesuaikannya dengan tuntutan zaman. Di era digital seperti saat ini, terdapat banyak sekali jenis usaha yang dapat kita pilih menyesuaikan dengan tren atau tuntutan zaman. Yang terakhir, mengetahui perbedaan usaha Anda dengan pesaing. Apabila usaha Anda yang dipilih ingin didirikan, maka apabila usaha yang Anda pilih sudah banyak pesaing, artinya Anda akan gagal. Namun tidak menutup kemungkinan juga bahwa peluang itu akan didapatkan oleh Anda, meskipun dengan desakan atau persaingan yang ketat. Terima kasih. Mengenali hingga memilih peluang usaha yang tepat. Memilih usaha sebaiknya disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan kita, yaitu usaha yang kita sukai atau kita mempunyai kompetensi dalam bidang usaha tersebut. Hal tersebut dapat membuat kita terhindar atau paling tidak menenangkan sekecil mungkin adanya kerugian yang dapat menghabiskan modal yang dimiliki. Rencana usaha tidak harus muluk-muluk, cukup sederhana saja, tetapi prospeknya bagus. Caranya adalah dengan mengevaluasi lingkungan yang ada di sekeliling kita. Semuanya dapat diukur dengan salah satu alat, yaitu menggunakan analisis terhadap kelemahan, terhadap kekuatan, peluang, dan ancaman, atau yang lebih dikenal dengan sebutan analisis SWOT. Teori analisis SWOT adalah sebuah teori yang digunakan untuk merencanakan sesuatu hal yang dilakukan dengan SWOT. SWOT adalah sebuah singkatan dari S adalah strength atau kekuatan, W adalah weakness atau kelemahan, O adalah opportunity atau kesempatan, dan T adalah threat atau ancaman. SWOT ini biasa digunakan untuk menganalisis suatu kondisi di mana akan dibuat sebuah rencana untuk melakukan sesuatu. Sebagai contoh, program kerja berikut adalah cara sederhana yang dapat dilakukan dalam menerapkan analisis SWOT. Pertama, melihat kekuatan yang dimiliki seperti lokasi, sumber-sumber bahan baku yang mudah didapat, mudah dijangkau oleh konsumen atau pelanggan, dan kekuatan lainnya yang dapat dimanfaatkan. Contoh, lokasi di dekat kampus atau mall dapat dikembangkan menjadi kos-kosan, warnet, rental komputer, dan masih banyak lagi. Yang kedua, melihat kelemahan yang dimiliki agar kita tidak memaksakan diri melakukan usaha yang sebenarnya tidak dapat dilakukan karena kita memiliki kekurangan tertentu. Contoh, sebaiknya jangan membuka usaha rental komputer apabila kita tidak mengetahui sama sekali keterangan dalam mengoperasikan komputer. Kemudian yang ketiga, melihat peluang yang dapat dimanfaatkan dan memberikan keuntungan. Contoh, membuka usaha fotokopi di lingkungan dekat kampus, membuka usaha kantin di lingkungan perkantoran, dan lain-lain. Melihat ancaman terhadap usaha-usaha yang beresiko tinggi, memilih siklus hidup yang pendek dan tidak terukur, terlebih lagi jika pesaing-pesaing kita memiliki kemampuan yang lebih baik dari kita. Contoh, investasi saham di mana kita tidak memiliki cukup ilmu tentangnya, atau bermain di pasar yang pelakunya sudah sangat banyak. Banyak cara untuk melihat peluang yang terjadi di sekitar kita, selama masih ada kebutuhan dan keinginan. Selama itu pula, masih terdapat peluang yang dapat kita manfaatkan. Misalnya, mengenali kebutuhan pasar, mengembangkan produk yang telah ada dipasarkan, kemudian memadukan bisnis-bisnis yang ada, mengenali kecenderungan atau tren yang terjadi, mewaspadai segala kemungkinan yang awalnya terlihat sepele yang ternyata setelah ditekuni dapat menjadi bisnis yang luar biasa. Menggunakan asumsi-asumsi yang baru atau tidak baku. Oke, sekian dan terima kasih.